ada 3 yang akan kita tokoh ya yang akan kita lihat ketika menghadapi keadaan yang tidak seperti diharapkan. Saya di sini membuat kata pengantar, tidak seorang pun berkuasa mengontrol hidupnya sendiri. Apa yang kita lakukan ketika terjadi yang tidak kita inginkan. Kalimat ini kita setuju enggak ya? Tidak seorang pun berkuasa mengontrol hidupnya sendiri. Saudara punya rencana dari muda? Berapa persen rencana itu yang jadi? Ada? Iya, ada orang di sini? Iya, bagaimana? Berapa persen jadi yang direncanakan? Iya, lebih banyak yang jadi atau lebih banyak yang enggak jadi? Hah? Lebih banyak yang enggak jadi. Iya, jadi memang kita enggak bisa mengontrol hidup kita. Iya kan? Sebenarnya dari kelahiran pun kita enggak tahu kapan kita tidak minta istilahnya kita lahir ya. Ya, dan banyak peristiwa dalam hidup ini ya tidak seperti yang kita inginkan. Siapa sih para duda ini yang ingin ditinggal istri? Siapa para janda yang ingin kehilangan suami? Enggak ada. Siapa yang ingin mengalami berbagai masalah? Enggak ada. Iya, enggak ada. Ya, tapi memang kita enggak bisa mengontrol. Orang yang ingin panjang umur mati cepat. Orang yang ingin mati lebih awal panjang pula umurnya. Ya, jadi benar-benar enggak bisa kita apakan, enggak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita berkuasa mengendalikan hidup yang ada. Gitu ya? Setuju? Tapi kamu masih mau mengontrol? Hah? Masih ada di sini yang mau mengontrol hidupnya? Tahun sekian begini, tahun sekian begini, tahun sekian begini gitu ya. Ya, silahkan aja, merencanakan boleh. Tapi pada akhirnya jadi atau tidak? Iya. Dulu bertobat ada rencana bulan berapa, tahun berapa? Kok jadi bertobat? Iya, inilah namanya anugerah Tuhan. Tapi adakah di antara kita ingin bertobat tapi nggak bertobat sampai sekarang? Adanya gitu? Aku pengen bertobat gitu, tapi nggak jadi-jadi. Ada? Angkat tangan dulu yang nggak jadi-jadi. Iya, nggak ada angkat tangan. Artinya nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya. Jadi kalau tadi kita tidak bisa mengontrol situasi yang ada, lalu kalau selalu terjadi tidak seperti yang kita pikirkan, so what? Apa yang kita lakukan? Iya. Kita belajar dari yang jelek, juga nanti belajar dari yang baik. Kita lihat dulu tokoh yang bernama Yunus. Mari kita membuka kitab Yunus, Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nanti dari sana kita tarik ke keluarga. Iya. Mari kita lihat Yunus pasal 1, walaupun ini bukan tentang keluarga, tapi prinsipnya bisa kita lihat. Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya,
Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkut Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, lalu laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini cerita Yunus dari sejak sekolah minggu ya. Sudah dengar ya? Iya. Apa yang salah dengan Yunus? Ya, ada yang mau jawab? Mari silakan. Apa yang salah dengan Yunus? Iya, Tuhan menyuruh dia kemana? Dia kemana? Artinya ke arah yang bertolak belakang. Jadi ada apa dalam pikiran Yunus ini? Berarti ada di dalam konsepnya dia bisa saja mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Gak apa-apa itu, bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Tuhan suruh ke Niniwe, dia ke Tarsis. Iya, ini pengalaman Yunus. Iya, dia pikir dia bisa lari dari Tuhan. Atau mungkinkah dia pikir dia bisa melawan Tuhan? Mungkin nggak sampai segitu kali ya. Tapi yang jelas dia pasti berpikir it is just okay gitu ya. Oke saja kalau mengabaikan apa yang Tuhan firmankan. Apakah oke kalau mengabaikan firman Tuhan? Oke? Kenapa kamu abaikan? Bertobatlah katanya. Kalau dia abaikan apa yang terjadi? Loh, nggak ada orang. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Udah bertobat? Ada yang belum bertobat di sini, nanti pulang-pulang masuk neraka pula itulah. Iya, bertobatlah. Ya, itu kan diserukan oleh Yohanes Pembaptis, tapi kan bukan hanya dia, Yesus juga menyerukan pertobatan. Ya, Yesus memberitakan Injil supaya orang-orang berbalik dari dosanya dan datang kepada Tuhan. Bisa diabaikan atau enggak ini? Enggak ya, jika tidak ada pertobatan apa yang terjadi? Hukuman akan tetap atas kepala kita sendiri. Karena terus berdosa berarti menimbun murka di atas kepala kita sendiri. Bertobat artinya ya mematikan api di atas kepala sendiri. Jadi kalau orang bertobat itu demi nyawanya, bukan demi nyawa orang lain. Iya. Jadi kalau dia datang dalam pertobatan, datang kepada Tuhan Yesus, ya itu menghentikan nyala api di atas kepalanya sendiri. Iya. Jadi bisakah kita mengabaikan firman Tuhan? Baik tadi yang belum bertobat, bisakah abaikan firman Tuhan? Gak apa-apa aku hidup suka-sukaku. Ya, kalau kita hidup suka-suka kita, itu berarti kita sudah mengambil posisi Tuhan. Kita bertindak sesuka hati kita. Kita mengambil kepemimpinan ya, menjadi Allah atas diri sendiri. Ya, ini ujungnya pasti adalah maut. Ini ujungnya pastilah kesia-siaan. Ini ujungnya pastilah hukuman yang kekal. Ya, jadi kalau yang sudah bertobat, Tuhan perintahkan. Apa katanya? Pimpinlah keluargamu. Ya, pimpin keluargamu. Iya, makanya adalah kehendak Allah laki-laki menjadi pemimpin atas keluarganya. Dan Kristus adalah pemimpin dia. Jadi bagi seorang laki-laki, Kristus adalah kepala. Ya, dan karena Kristus yang mengepalai dia, memimpin dia, maka dia memimpin keluarganya berdasarkan apa yang kepalanya katakan. Iya, seperti itu.
Jadi kalau ada orang mengabaikan tugas kepemimpinan atas keluarga, ya itu berarti tidak juga berkenan kepada Tuhan. Iya, maka setiap bapak-bapak harus bangkit. Iya, walaupun culture kita selalu ibu-ibu yang disuruh mengajari anak-anak, tapi jangan lupa pemimpin atas keluarga adalah suami, istri adalah penolong. Iya, kalau tidak ada lagi suami, ya baru pemimpin keluarga itu adalah ibu. Tapi kalau masih ada suami, pemimpin keluarga itu harus bapak. Iya, kecuali mati suaminya, baru ibu ini mengambil posisi itu di tengah keluarga. Seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kita mengabaikan apa yang Tuhan katakan, what will happen? Apa yang akan terjadi? Kita tahu kisah Yunus, apa yang terjadi? Berdosa pun nyenyak pula itu tidur dah. Iya, tidak tidur di buritan ya. Iya. Tapi atas penentuan Tuhan datanglah storm, datanglah badai. Iya. Jadi walaupun dia tidur nyenyak, datang badai, kapalnya bergoncang. Jadi dari tidur terpaksa bangun. Iya. Bisakah kira-kira dia melarikan diri dari apa yang Tuhan katakan? Gak bisa. Bahkan dia merugikan seisi kapal itu. Mengapa? Karena kapal itu menjadi goyang-goyang. Barang-barang di dalam menjadi terlalu berat. Itu harus dibuang. Loh, itu barang jualan loh. Karena kemungkinan orang yang di dalam kapal itu pedagang-pedagang yang akan berjualan di kota lain. Terpaksa bisnisnya ya kacau. Gara-gara siapa? Yunus. Jadi Yunus bukan mendatangkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Dia juga mendatangkan penderitaan bagi teman sekapal. Iya, jadi kalau kamu nggak taat, kamu mengabaikan Tuhan, kamu juga mendatangkan penderitaan teman sekapal. Siapa kawan sekapal itu? Iya, seisi rumah ya. Iya, gitu ya. Jadi kadang orang berpikir dosa ini hanya berakibat bagi dirinya sendiri. Tapi kalau kita lihat kisah Yunus ini, itu tidak berakibat bagi Yunus saja. Itu berakibat bagi setiap orang yang di dekat Yunus. Iya, sadar atau enggak kita ini ya, bahwa kita akan bisa mendatangkan kerugian bagi orang di rumah kita semua. Ya, bagi pasangan, bagi anak-anak, entah siapa lagi yang tinggal di rumah, iya, ini bisa mendatangkan kerugian. Iya, karena kita lihat tadi bagaimana mereka akhirnya harus menyelamatkan diri. Tapi tidak bisa, berdayung pun mereka kuat-kuat, tidak bisa. Sampai mereka harus berseru kepada Allah yang tidak mereka kenal. Ya, baru disitulah kita melihat apa yang terjadi ya. Yunus yang merasa bisa mengabaikan firman Tuhan, akhirnya harus dibuang ke laut. Masih baik juga Tuhan ya, atas penentuan Tuhan ada ikan besar. Kalau enggak ada ikan besar, Yunus mendarat di mana? Di mana Yunus mendarat? Iya, terapung kalau kebanyakan air ya. Iya, artinya pasti Yunus tidak akan terselamatkan. Saya belajar di sini betapa baiknya Tuhan itu gitu ya. Udah melawan, udah mengabaikan firman Tuhan. Tapi masih atas penentuan Tuhan, masih ada ikan yang melahap, dan ikan ini enggak, gigi-giginya itu enggak menggigit dia, dan zat enzim yang ada di perut ikan itu enggak melumerkan dia. Kalau enggak kan di enzim ikan kan di perutnya kan ada zat. Makanan-makanan yang ditelannya kan diubah di dalam itu kan. Kan bukan seperti manusia ikan dikunyah satu-satu gini kan. Iya, jadi itu lewat zat yang ada di dalam ya, dia dihancurkan. Iya, jadi ini masih baik Tuhan, masih ada mujizat di tengah penderitaan. Iya, karena tujuan Tuhan saya rasa memang
lewat penderitaan ini bukan membunuh Yunus, tapi tujuan Tuhan untuk menyadarkan Yunus bahwa dia tidak bisa melawan Tuhan, bahwa dia tidak bisa mengabaikan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Iya, itulah sebabnya atas penentuan Tuhan lagi, karena kebaikannya Yunus dimuntahkan ke darat. Tapi sebelum dimuntahkan, lihatlah doa Yunus pada pasal 2. Iya, pasal 2 dikatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu, dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Pertobatan Yunus terjadi di mana? Di perut ikan. Iya, ketika jiwaku letih lesu. Siapa tahu ada di sini yang udah jiwanya letih lesu. Iya, memang nggak di dalam laut dia, memang nggak di dalam perut ikan, tapi dalam satu keadaan yang juga tidak tertahankan. Iya, saya melihat di sini kasih karunia di tengah penderitaan. Penderitaan bukan untuk membunuh, penderitaan untuk menuntun orang kepada pertobatan. Iya, jadi berapa orang kita ketika diberkati kita bertobat? Angkat tangan dulu. Ketika menerima berkat banyak, di situ bertobatnya. Ada? Jadi ini semua bertobatnya kapan? Siapa yang bertobat setelah mengalami penderitaan? Angkat tangan juga lah. Iya, adanya yang belum bertobat, yang nggak angkat tangan ini belum bertobat ya. Iya. Ada lagi orang yang bertobat lewat apa kalau bukan lewat berkat dan lewat penderitaan? Ada yang bertobat di luar dua itu, bukan diberkati, bukan menderita. Iya, saya rasa kebanyakan orang, ya ada sih orang ketika diberkati, akhirnya, oh ini Tuhan katanya. Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak ya diberkati. Nah, ada. Tapi ada juga yang harus seperti Yunus. Karena kepandaian atau apa ini, kepedean atau apa itu ya, yang membuat dia merasa ya dia bisa melakukan seperti yang dia mau. Tapi syukurlah Tuhan tadi membawa dia ya, menentukan tadi ada badai itu datang. Itu kasih Tuhan, bentuk wujud tuntunan Tuhan supaya dia tidak mati di dalam dosa. Ketika dia masuk ke perut ikan, itu adalah pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya dia menyadari betapa dia telah ya melawan ataupun tidak berjalan dalam apa yang Tuhan kehendaki. Jadi yang kedua kita lihat di sini belajar dari Yunus bahwa masih ada belas kasihan Tuhan kepada orang yang berpikir bahwa dia bisa abaikan Tuhan. Siapa tahu kita pun sudah lama mengabaikan Tuhan, terus berdosa di kantor merasa tidak apa-apa, ya, atau terus mengabaikan tanggung jawab sebagai bapak di tengah keluarga dan kita merasa that's just okay. Mungkin ada juga di antara ibu-ibu yang sudah masuk ya ke dalam penderitaan karena merasa ya bahwa ya enggak apa-apa mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Iya.
Lalu mari kita lihat ayat yang berikutnya, kita melangkah ke pasal 4. Pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok. Ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Ya, kita lihat di sini pada pasal 3, ketika Yunus tadi pada pasal 2 sudah bertobat, dimuntahkan dari perut ikan, dia pergi ke Niniwe dan dia di sana berkhotbah. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya, itu yang diharapkan. Dia memang ingin Niniwe itu dihukum Tuhan. Dia tidak ingin Niniwe itu bertobat. Dan alasan kemarahannya tadi karena dia tahu Allah itu pengasih dan penyayang. Aneh ya? Iya, alasan marahnya ayat 2 ini tadi. "Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi pertobatan Niniwe membuat tidak terjadi hukuman, tidak terjadi api turun dari langit, atau tidak terjadi sesuatu yang membuat kota itu dihancurkan. Dan itu membuat Yunus marah. Iya, kita melihat bahwa Yunus sangat egois. Kalau dia maunya diselamatkan oleh Tuhan, kalau bangsanya maunya diselamatkan Tuhan. Tapi kalau orang Niniwe itu maunya nggak usah diselamatkan Tuhan. Sampai tadi saking marahnya, apa katanya? "Lebih baik aku mati daripada hidup." Coba, masa Tuhan menolong orang lain lalu dia lebih suka mati daripada hidup? Ya, inilah gambaran kita, bagaimana kita sebenarnya ingin kita dibelas kasihani, tetapi kita tidak ingin.
orang lain dibelas kasihani. Dalam kasus Yunus, dia ingin bangsanya dan dia dibelas kasihani. Tapi ya, orang Asyur, orang Niniwe ini jangan dibelas kasihani. Saya tidak tahu apakah kita punya pemikiran yang terang dalam hal ini. Kalau kita bisa ditolong Tuhan, apakah orang di dekat kita nggak bisa ditolong Tuhan? Kalau kita dibelas kasihani, tidak bisakah Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang di sekitar kita juga? Lalu marahkah kita kalau dia jahat, lalu dibelas kasihani Tuhan? Kurasa kita bukan itu alasan kita marah ya. Alasan kita marah apa? Kamu pernah marah? Loh, enggak ada yang jawab. Kamu pernah marah? Sama siapa kamu marah? Sama suami, sama anak, sama Tuhan enggak pernah ya? Hah? Sama Tuhan pun pernah juga. Kenapa kamu marah sama Tuhan? Karena nggak bisa suka-suka dia. Siapa yang lebih tinggi, Tuhan atau kamu? Maunya kami ya, maunya aku jadi penasehat Tuhan. Maunya Tuhan bertanya kepada aku tentang hal ini. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa menasehati Tuhan, karena dia adalah Tuhan dan dia lebih tinggi, hikmatnya lebih tinggi, rencana-rencananya lebih tinggi. Dia bisa melihat apa yang tidak kita lihat ke depan. Kita hanya lihat jarak pendek, itu pun tidak tahu semua. Tapi Tuhan maha besar dan maha mengetahui. Iya, jadi tidak ada yang bisa menasihati dia. Dan memang tidak bisa, karena memang yang memerlukan nasihat bukan Tuhan, tapi kita. Iya, karena kita yang pandangan mata kita pun sangat jarak pendek, dan kita tidak bisa tadi melihat apa yang terjadi ke depan. Ya, dan kita tidak tadi bisa mengendalikan situasi, tapi Tuhan masih mengendalikan semuanya. Dia bukan saja berkuasa di sorga, tetapi juga dia berkuasa di dunia. Dia masih mengendalikan semua situasi yang ada. Setiap kerajaan, ya, setiap rumah tangga, Tuhan masih mengendalikan. Atas setiap pribadi pun, kita melihat tadi di sini bagaimana Tuhan masih menunjukkan kuasanya. Saya melihat kalau belajar dari kitab Yunus ini, betapa baiknya Tuhan itu. Ya, betapa baiknya. Ya, kalau sudah melawan biar aja tenggelam di laut, kenapa? Biar aja mati, kenapa? Kan layak memang dia. Ya, oleh karena pilihannya itu dia layak dihukum. Tapi ini kita melihat Tuhan atas penentuannya masih ada tadi ikan. Ya, dan atas penentuan Tuhan setelah dia kesal, ya kan? Karena Niniwe itu merendahkan diri. Mereka semua bertobat, mereka pakai baju yang lapuk untuk menunjukkan ya penyesalannya. Dari rakyat sampai kepada raja, semua merendahkan diri. Tapi itu membuat dia kesal. Dia boleh diselamatkan, dia boleh ditolong, tapi maunya tidak, Tuhan tidak usah menolong orang, maunya tekirkan Tuhan lah ini sikit gitu ya, pukulkan Tuhan memang ini sikit gitu. Aku nggak tahu apa ada pernah istri berpikir gitu ya, maunya ini suamiku ini diambil Tuhan maunya tongkat gitu, ditongkat maunya kakinya, nggak ada gitu di sini ya. Itu Yunus saja ya, ya nggak ada ya. Iya, suami-suami juga nggak pernah gitu ya. Iya, maunya istriku yang cerewet ini, nah, dihukum Tuhan lah dia sikit. Kurasa enggak, karena memang laki-laki di sini laki-laki yang udah ada hati ya kepada Tuhan gitu ya. Iya, syukur-syukurlah kalau betul demikian, ya kan? Syukur-syukurlah. Iya, jadi kita melihat Yunus sangat marah. Marah sebenarnya merusak diri. Terutama ketika kita marah, kita bukan saja mengeluarkan kata-kata yang akan merusak orang lain, tapi ketika kita marah, kita mengingat apa yang orang buat, tidak pernah lepas dari situ. Iya, maka itu akan merusakkan diri kita, dan itu akan menahan pertumbuhan rohani kita juga. Bagaimana kita sambil marah bisa bertumbuh? Nggak bisa. Salah satu penghalang
dari pertumbuhan adalah marah, adalah tidak ada pengampunan, adalah tidak ada belas kasihan. Padahal Tuhan sudah berbelas kasihan. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Tapi walaupun Dia mengampuni begitu banyaknya kesalahan dan dosa kita, kita masih menghitung kesalahan-kesalahan orang-orang di sekitar kita. Maka sebenarnya ya kita jahat. Karena kita boleh dibelas kasihani, tapi ya maunya orang lain dihukum. Iya, saya melihat di sini Yunus itu ini semacam keegoisan juga. Iya, bagaimana dia ditolong oleh Tuhan, tapi dia tidak melihat bagi Tuhan betapa berharganya 120.000 orang lebih di Niniwe itu. Saudara-saudara, kalau kita pernah marah kepada Tuhan, itu berarti kita tidak menerima kehendak-Nya. Itu berarti kita tidak menerima ketetapan-Nya. Itu berarti kita merasa kita lebih bijaksana dari Dia. Kita merasa lebih pintar dari Dia. Siapakah kamu, hai manusia, ya, sehingga merasa lebih pintar? Maka saya senang jawaban Tuhan kepada Ayub itu, ya. Di mana engkau ketika aku menakar air laut? Di mana engkau ketika aku menghamparkan langit? Di mana? Ya, ini menanyakan, menunjukkan atau mendebat, bisa dikatakan begitu, ya. Ya, supaya manusia sadar bahwa ya mereka sangat kecil dibandingkan Allah. Oleh karena itu seharusnya lah kalau Allah begitu hebatnya dan begitu besarnya, kita percaya kepada Dia, kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kita tidak mengambil alih hidup kita, karena mengontrolnya saja tadi kita tidak bisa. Mengapa kita tidak serahkan hidup ini kepada pencipta kita yang begitu hebat, begitu kuasa, begitu luar biasa, begitu tinggi luhurnya kehendak-Nya, dan yang dilakukannya adalah kebaikan demi kebaikan. Bayangkan ketika Yunus marah dan dia sudah pergi keluar kota mau nonton show apa yang mau ditonton? Bagaimana nanti Niniwe itu dihancurkan? Berarti dia masih berharap Niniwe itu akan dihancurkan. Dia mau nonton. Nonton apa? Nonton penghukuman atas Niniwe. Tapi Tuhan gak hukum lagi karena mereka bertobat. Pertobatan menghentikan hukuman. Ya, pertobatan membuat api tidak turun dari langit. Pertobatan membuat Niniwe tidak mengalami malapetaka demi malapetaka. Ya, dan itulah yang tidak disukai oleh Yunus. Iya, lalu dia pada waktu itu menonton dari jauh, itu ada pondok, mungkin matahari terik karena sudah panas matahari. Ya, dia kepanasan, itu pun buat dia marah lagi. Kurasa ini cocok nabi si pemarah, ya. Iya, dia marah lagi. Lalu kemudian Tuhan tumbuhkan pohon jara. Ya, dalam sehari keajaiban lah ini, ya kan. Berlindung gitu dia di bawah pohon jara. Baik kali Tuhan itu. Coba udah kayak gitu pun masih ditumbuhkan pohon jara, membuat dia terhibur. Kenapa? Karena tidak kepanasan. Ini kan harus ditekir ini, ya kan. Iya, baik kali lah Tuhan itu. Dia terhibur sebentar. Iya, tapi kan Tuhan sedang mendidik Yunus. Jadi kayak mana? Iya, dikirimnya juga 1 ekor ulat aja, sarapan pagi dia. Dimakannya akar dari pohon jara itu. Lalu pohon jara itu menjadi lain. Apa lagi dilakukannya? Marah lagi coba. Dan Tuhan bilang sama dia, layakkah engkau marah? Pohon jara yang kecil, hidupnya sehari, ya kan? Ya, itu pun tidak kau tumbuhkan. Aku yang menumbuhkan. Itu pun kau rasa sayang.
bagaimana aku tidak sayang dengan 120.000 orang penduduk Niniwe itu. Walaupun ada terjemahan bilang 120.000 anak-anak, saya lebih cenderung kepada penduduk Niniwe itu memang di atas 120.000 orang. Tapi bayangkan 120.000 orang merendahkan diri. Iya, sedangkan retreat pun kita gini masih ada juga nanti pulang ke neraka. Iya, gimana? Ku harap enggak lah ya kan? Iya, itu 120.000. Niniwe itu bertobat semuanya. Iya, jadi berharap juga kita ada yang bertobat di sini ya, supaya jangan pulang nanti dengan terus masih membawa dosanya. Iya kan? Kalau terus pulang di bawah hukuman sedih juga. Iya kan? Sedih ya? Sedih. Iya. Jadi Tuhan berusaha untuk meyakinkan Yunus. Iya, bahwa keputusan Tuhan itu tepat. Bahwa keputusan Tuhan itu tepat. Kan bisa saja peristiwa-peristiwa dalam hidup ini membuat kita merasa keputusan itu, Tuhan itu tidak tepat ya. Iya, berapa banyak kita ketika COVID kehilangan kekasih-kekasih kita. Apakah mungkin di antara kita ada juga merasa keputusan Tuhan itu tidak tepat? Mengapa dia harus pergi? Ya masih muda, anaknya ada mau dibesarkan. Kan bisa saja kita mempertanyakan tingginya hikmat Tuhan, apa yang Tuhan lihat ke depan. Bisa saja kita mempertanyakan Tuhan. Bahkan bisa saja di antara kita ada yang marah tadi kepada Tuhan. Karena kita terlalu kecil untuk memahami keseluruhan. Kita hanya melihat sedikit, tapi kita tidak bisa melihat keseluruhan rencana Allah yang agung itu. Iya, saudara-saudara, mari kita kembali. Layakkah kita marah? Siapakin kita? Anak remaja kita ada ngomong sama Lidna gini ya, egois sekali lah Yesus itu ya. Kok hanya dia jalan ke surga katanya. Remaja kita loh. Egois katanya Yesus karena hanya dia jalan ke surga. Iya, anak-anak kita harus diajari, harus diluruskan pengertiannya yang salah. Mengapa hanya Yesus jalan ke surga? Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa kita semua berdosa. Dan yang layak kita terima sebagai akibat daripada dosa adalah maut, adalah hukuman. Iya, apakah Allah egois kalau dia memberikan anaknya yang tunggal? Apakah Yesus egois kalau dia memberikan nyawa untuk menebus kita? Dia memberikan hidupnya yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Iya, justru itulah belas kasihan Tuhan, bukan keegoisan. Inilah jalan yang ditentukan oleh Bapa supaya manusia bisa diampuni, supaya manusia bisa diselamatkan, supaya manusia bisa lahir kembali, dibaharui di dalam pikiran, dalam rohnya, supaya manusia bisa kembali kepada gambar Allah yang sudah hilang itu. Ya, jadi begitulah pemutarbalikan yang dilakukan oleh kegelapan terhadap anak-anak kita, sehingga muncul seperti itu tadi. Ya, kalau Yesus satu-satunya jalan ke surga, egois sekali. Justru dia tidak egois. Dia memberikan nyawanya untuk saudara, untuk saya, supaya kita bisa diampuni, supaya kita bisa diselamatkan. Kalau dia tidak memberi dirinya, yang layak kita terima semuanya hanyalah kebinasaan, hanyalah hukuman. Apakah kita ingin berakhir dengan hukuman? Yang layak kita terima itu, ya, itu yang layak kita terima. Justru ya, kasih sayangnya, belas kasihannya, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, sehingga kita bisa sampai kepada keselamatan. Sekarang dalam konteks keluarga ya, apa sih dalam keluarga? Iya, hal-hal yang terjadi yang tidak seperti yang kita pikirkan. Iya,
Kalau tadi berbicara tentang kematian, tentu itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Karena kita ingin teman yang diberikan Tuhan sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu ya teman hidup yang diberikan Tuhan, maunya hidupnya lama gitu ya. Ya itu saya rasa kerinduan setiap orang. Ya, jadi kalau ini terjadi, lalu sikap kita bagaimana? Apakah kita akan melarikan diri seperti Yunus? Ya, mengikuti pikiran kita sendiri karena kita tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Yunus tidak menyetujui keputusan Tuhan, tapi Tuhan sungguh amat baik ya. Sekalipun tadi dia berlari, ya masih ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Bukan Tuhan yang menginginkan penderitaannya, tapi keputusannya itu mendatangkan penderitaan. Tapi di tengah penderitaan itu masih ada anugerah, masih ada ya jalan kembali bagi Yunus. Masih ada ya jalan kembali bagi dia. Masih bisa dia bertobat. Masih ada kesempatannya sekali lagi untuk taat. Dan masih bisa Tuhan meyakinkan dia bahwa Tuhan memang memanggil bangsa-bangsa, bukan hanya memanggil orang Israel. Iya, jadi dalam hal ini, apakah kita akan melarikan diri? Atau sikap seperti apakah yang kita ambil? Kalau kita belajar dari Ayub, semua kita pernah mendengar kisah Ayub. Mungkin kita baca beberapa ayat saja, tidak usah banyak, karena itu panjang. Iya, jadi kita mengambil beberapa ayat saja dari Ayub. Iya, kita akan melihat ayat yang ke pasal 2 ayat yang ke pasal 2 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Iya, ini kejadian yang menimpa keluarga Ayub memang sungguh mengenaskan. Karena bukan saja dia kehilangan hartanya, dia juga kehilangan nyawa anak-anaknya. Dan inilah yang membuat pahit hati istrinya. Sampai istrinya berkata, masih bertekunkah engkau menyembah kepada Allahmu? Kutukilah dia dan matilah. Tapi kita melihat ketika semua hartanya dan anak-anaknya ya diambil daripadanya, Ayub hanya berkata dengan telanjang, aku datang ke dalam bumi ini, ke dunia ini, dengan telanjang juga aku kembali. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Dan di sini dia juga berkata kepada perempuan itu, istri Ayub, bahwa kamu seperti perempuan gila. Jadi dia menegur perempuan itu bahwa sikapnya itu tidak benar, karena dia hanya bisa menerima yang baik daripada Tuhan, tapi tidak bisa menerima yang tidak baik. Jadi kita melihat tidak ada Ayub menyalahkan Allah untuk segala sesuatu yang terjadi. Bukan berarti Ayub tidak sedih, bukan berarti Ayub tidak merasa kehilangan. Tetapi kita melihat imannya lebih tinggi dari perasaannya. Imannya kepada Tuhan itu sangat kokoh. Ya, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Lalu itu mengingatkan dia kembali, lahir dulu juga nggak pakai baju kok. Mati pun nanti satu baju aja ya. Iya, dicari orang lah. Mana bajunya? Ambil, pakaikan.
bedai sikit, ya kan? Ya supaya cantik mayatnya gitu ya kan. Iya, tapi dalam semua itu kita perlu belajar dari Ayub. Bagaimana dia bisa tetap mempercayai Tuhan di tengah badai kehidupan yang begitu besar. Imannya betul-betul iman yang teruji. Bisa saja ada yang menggoncangkan iman itu, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan yang paling menyakitkan adalah belahan hatinya, istrinya sendiri, ya, bukan mendukung dia, walaupun seharusnya dia penolong tadi, mendukung, menghibur, malah istrinya mau menghancurkan dia dengan perkataannya. Tapi kita melihat Ayub punya ketetapan. Berbeda dengan Yunus yang lari, Ayub menerima keputusan Tuhan. Ayub benar-benar berserah kepada Tuhan, sehingga imannya yang teruji itu membuat Allah tergerak untuk bisa memberi dia berkat berlipat ganda. Ya, berlipat ganda. Bahkan kemudian kita tidak melihat istri Ayub ditukar, ya. Gak ada catatan Alkitab. Karena istri Ayub itu kurang ajar kali ngomongnya, maka Tuhan menyuruh Ayub mengambil gantinya, ya kan? Lalu lewat perempuan itu Ayub mendapatkan kembali ada anak laki-laki dan anak perempuan, gak ada. Jadi bisa juga istri yang kurang ajar kayak gini pun, ya kan, diberi Tuhan juga ini kesempatan untuk sadar, ya, untuk bertobat supaya bisa, ya, benar di hadapan Tuhan. Iya, lalu kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Roh membawa dia ke padang gurun, saya rasa itu bukan sesuatu yang dia kehendaki. Iya, walaupun itu terjadi atas kehendak Roh Kudus, pasti bukan sesuatu yang dikehendaki, karena tidak ada orang yang ingin tinggal di padang gurun. Nggak ada. Padang gurun bukan tempat yang enak untuk didiami. Siang hari terlalu panas, malam hari terlalu dingin. Iya. Dan di sana bukan 1-2 hari, 40 hari itu adalah hari yang panjang. Tidak ada air, mata air di situ untuk bisa dia melepaskan dahaga. Tidak ada di sana pohon korma yang sedang berbuah, ya, yang bisa diambil buahnya, yang bisa dia makan. Alkitab mencatat 40 hari dia tidak makan. Kalau dia, ya, bukan saja Allah tapi juga adalah manusia, pasti kondisi tubuhnya semakin menurun. Tapi bagaimana dia, ya, bukan memperhatikan yang kelihatan, tapi dia memperhatikan yang tidak kelihatan. Makanan jasmani memang dibutuhkan ketika lapar, tetapi dia tidak ingin oleh karena kebutuhan jasmani itu dia menjadi berdosa. Kita melihat bukan perjuangan yang mudah, walaupun dia adalah anak Allah, jangan lupa dia adalah manusia biasa juga seperti kita, ya. Dan kita melihat bagaimana dia tidak memilih jalan yang mudah ketika ditawarkan seluruh dunia oleh iblis. Asal dia mau menyembah iblis 1 kali saja. Tapi Yesus tidak mau. Dia telah memilih jalan kebenaran. Dia sendiri hidup dalam kebenaran. Ya, dan dia memilih untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dunia, supaya dunia yang menderita, dunia yang menyedihkan, dunia yang berada di bawah hukuman bisa diselamatkan. Dia telah belajar dari apa yang dideritanya. Ia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dan karena itu dia layak menjadi pohon keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi siapa saja, bagi kita pun, siapapun di antara kita yang percaya. Dia layak
ia menjadi pohon keselamatan. Jadi kalau kita melihat bagaimana Yunus, bagaimana Ayub, bagaimana Yesus menghadapi hal-hal yang tidak, ya artinya bukan itu yang diharapkan terjadi gitu. Tapi dalam menghadapi semua itu, iya sikap mereka, sikap Ayub, ya dia berpegang teguh kepada Tuhan, tetap mempercayai Tuhan, tidak menyaksikan Tuhan setitik pun. Ya bagi Yunus masih ada yang perlu diperbaiki dalam hidupnya, bahwa dia ingin mengalami kebaikan Tuhan bagi dirinya, bagi bangsanya, mungkin bagi keluarganya ya. Iya, tapi dia tidak menginginkan yang baik terjadi kepada orang lain yang juga adalah ciptaan Tuhan. Iya, saya tidak tahu masalah apa yang sering dihadapi oleh keluarga. Kalau dari pertanyaan siapa semalam, Bapak Andre, ini adalah kasus yang dihadapi keluarga. Ketika keluarga tidak terelakkan gitu ya, mengalami penyakit. Ya, lalu seperti yang dia katakan, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dikerjakan. Bagaimana sikap yang benar sebagai orang percaya? Semalam saya sudah saksikan bagaimana bapak itu berdosa bersama istrinya, merelakan suaminya untuk berbuat dosa. Itu bukan jalan yang dikenan oleh Tuhan. Ya, jadi jalan yang dikenan Tuhan bagaimana? Iya, mengingat kembali janji pernikahan itu. Masih ingat? Suami istri ingat apa janjinya? Aku menerima engkau menjadi suamiku atau istriku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji ya akan hidup kudus dengan engkau. Aku menerima engkau dalam suka dan duka, kaya dan miskin atau secukupnya, miskin juga ya. Lalu sehat dan sakit selama aku hidup. Ada lanjutannya ditambah sinode sekarang ya. Aku berjanji memaafkan engkau seperti Kristus telah memaafkan. Iya, jadi ini suami istri ini sudah dimaafkan Kristus ini. Sudah? Ada suami istri sini? Sudah diampuni Kristus? Sudah saling mengampuni? Atau masih ada menyimpan sesuatu dalam hati? Iya. Gimana? Oh, kadang-kadang muncul dia. Iya, pasanganku, aku maunya diampuni Tuhan. Tapi kau janganlah ya. Gitu ya. Jadi gimana? Biarlah pasangannya dihukum Tuhan sedikit dulu, ditekir. Setelah itu baru apa? Diampuni. Iya, ini egois sekali kalau gitu. Egois sekali ya. Ya, tapi itulah tadi saya duduk di belakang, saya memikirkan apakah setiap orang dalam ruangan ini sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, ataukah masih ada yang galau, masih ada yang hidup di dalam seperti Yunus tadilah, sudah di samudra raya, megap-megap, tinggal nunggu mati dan belum bertobat juga. Kalau ada yang seperti itu malam ini, datanglah kepada Tuhan dalam pertobatan. Dan saya melihat keluarga-keluarga ini gitu ya, apakah memang sudah diterima pasangan ini dari Tuhan? Sudah sampainya kalian di situ? Gak ada lagi yang melintas, pacarku lama dulu lebih baik, tadi dengan itu aku kawin gitu ya. Iya, karena pacar lamaku itu kayaknya lebih baik dari pasanganku ini gitu ya. Masih ada gitu? Masih ingat pacar lama? Bahaya ini. Iya kan? Iya, kalau ingat pacar lama berarti nanti ada perzinahan secara rohani ya, secara jiwa. Ya, itu pun salah ya. Salah.
Gak boleh ketika kalian berdebat punya masalah lalu terlintas orang ketiga. Iya, dan dalam terlintas ini seandainya aku tadi sama dia, entah gak kayak gini aku. Itu Tuhan tidak berkenan. Kalau ada pemikiran seperti itu lewat, itu harus selesaikan. Tuhan itu bagian dari masa lalu. Itu sudah selesai. Tapi kalau belum selesai, entah ada pula dulu janji-janji bulan madu kan, berjanji begini sama dia ketika pacaran di masa lalu. Ya, mungkin hal seperti itu harus datang kepada Tuhan ya, supaya itu bisa diselesaikan. Bagaimana? Coba lihat pasangannya. Ini tadi saya suruh duduk dekat pasangan. Sorry ya, yang gak ada pasangan jangan tengok lagi, gak ada lagi di situ. Iya. Tapi yang masih ada pasangan ini, sudahkah kalian menerima itu dari Tuhan? Dan itu tidak salah. Tidak ada salahnya, tidak ada salah di situ. Entah kita dulu belum bertobat, entah sekarang baru kita bertobat, itu tidak kebetulan bahwa itulah yang menjadi kawan. Jadi jangan ada orang yang ngomong kemudian, kurasa memang bukan ini dulu bu, tukar katanya. Iya, enggak seperti itu ya. Iya, kalaupun dulu misalnya belum tahu kita tentang Tuhan dengan jelas, tapi hari ini kita sudah tahu. Ketika Tuhan membentuk Hawa, dia membawanya kepada Adam. Ketika Adam melihat perempuan itu, dia menerimanya dari tangan Tuhan, bukan dari tangan pendeta dan bukan dari tangan hula-hula. Itu dia menerimanya dari Tuhan. Ketika seorang perempuan dibawa kepada seorang laki-laki, iya, dia sadar, aku dibawa ke sini. Iya, disinilah tempatku yang cocok. Mungkin hari ini merasa belum cocok karena belum bertobat, berantem terus. Tapi Tuhan bilang ini tempatmu yang cocok. Butuh kerendahan hati lebih dalam. Butuh kebaikan lebih banyak dari orang yang sudah lebih dahulu menjadi percaya. Kadang-kadang ya, pasangan ini tidak bisa kita sentuh. Tidak bisa juga sampai dijamah oleh Tuhan. Kadang penghalangnya kita juga. Bosan kita baik ini. Bosan kita mengasihi tanpa pamrih, tanpa syarat. Kalau Tuhan bosan mengasihi tanpa syarat, kita mendarat di mana? Ya, kalau Tuhan tidak berbuat baik kepada Yunus, ya, mengasihi ikan besar, mengasihi ulat kecil, ya, ini kan atas penentuan Tuhan. Tadi ada ikan besar, ada juga ulat kecil. Dua-duanya berguna ini. Ya, untuk apa? Ya, untuk mengarahkan Yunus kepada jalan damai sejahtera. Jika tidak ada ikan itu yang besar, bagaimana dia? Jika tidak ada ulat penggerek itu, tentu marah saja dia. Tapi dengan sarapan pagi, ulat itu di situ atas ketentuan Tuhan. Berarti apapun bisa dipakai Tuhan. Yang hebat, yang besar bisa dipakai, yang kecil-kecil pun bisa dipakai untuk menuntun kita kepada kehendak Tuhan, kepada jalan yang benar, supaya kita berada pada rel yang benar. Ya, jadi paling tidak dalam camp tahun ini kembali lagi kita evaluasi, apakah aku sudah menerima pasanganku dari Tuhan, supaya jangan lagi ada kesangsian lalu entah lokin nenda, lalu karena gak ada kepastian keyakinan bahwa ini memang dari Tuhan, tetap kita gak bisa mengasihinya. Tetap gak bisa mengasihinya. Tapi kalau sudah diterima ini dari Tuhan, memang inilah kawanku sampai napas terakhir. Ya kan? Sampai napas terakhir. Jadi bisa dikasihi. Bagaimana? Sudah diterima dari Tuhan? Iya. Ini kok jadi diam ini, kayak mana ini? Apa mau ditukar lagi? Sudah ya? Iya, kurasa perlu kamu bilang sama pasanganku, sayang bilang. Iya, aku telah menerima ya bahwa kamu yang ditetapkan Tuhan menjadi kawanku sampai kapan?
sampai kematian menjemput. Entah yang mana pun dijemput duluan. Pernah bilang gitu? Waktu pernikahan aja. Iya. Sekarang perlu bilang sama pasangannya, coba. Hah? Apa? Kenapa gitu? Terbayang-bayang kan gak apa-apa kalau yang dibayangkan adalah pasangan sendiri, ya kan? Iya. Jadi kalau sudah ada kepastian itu, berjanjilah hari ini bahwa engkau akan mengasihi dia seumur hidupmu. Ya, janji ya. Aku mengasihimu seumur hidupku. Bapak itu praktekkan dia yang muda-muda ini kok gak mempraktekkan ini. Coba dipraktekkan dulu, coba. Coba, iya, perlu itu. Ayo Paulus. Ini, Bapak Andre hanya nengok orang itu, praktek. Iya, mari bapak-bapak, ibu-ibu ya. Iya, supaya paling tidak sampai di sini sudah landing kita. Bahwa ini berasal dari Tuhan. Iya. Supaya jangan ada lagi mendua-dua hati dan gak ada lagi merasa bahwa badannya bukan badanku gitu loh. Dia bukan aku. Ya, sekarang sudah menjadi satu. Iya. Dan mengasihi sampai kematian. Iya. Dan mengasihi semalam apa? Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Berilah yang terbaik. Ya, jangan kayak Yunus ya. Iya, dia bisa mengalami kasih Tuhan tapi orang lain maunya tidak. Kalau kita dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita diampuni, mengapa kita tidak mengampuni? Mengapa ada pasangan suami istri yang sampai hari ini masih belum saling mengampuni? Padahal dia ingin diampuni, iya. Jadi kalau dia memerlukan pengampunan, maunya diberi pengampunan, mengapa dia tidak melepaskan pengampunan kepada pasangannya? Bukankah seharusnya dia juga mengampuni pasangannya? Dan dengan mengampuni itu dia menunjukkan ya ketaatannya terhadap firman Tuhan. Masih ingat kita firman Tuhan itu dalam ya seperti dalam doa Bapa kami lah. Apa itu? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi orang yang bersalah ini sekarang bukan orang di luar sana, tapi di mana? Di samping sendiri, satu tempat tidur. Iya kan? Aku mengampuni kamu karena Allah lebih dahulu mengampuni aku. Kalau gitu kan ada pembaharuan ke depan ini. Nenek-nenek akan dilihat oleh cucu-cucunya kan? Ya. Akan lebih indah. Iya, aku tatap bagi Mama Mama Daniele. Iya, sayang terlambat ya. Tapi enggak apa-apa, masih bisa kamu ajarkan nanti kepada anak-anak kita. Bilang sama mereka, nakku, aku dulu salah berkeluarga. Enggak pernah aku mengasihi bapakmu dulu. Tapi kalian datanglah sama Tuhan. Janganlah kalian seperti aku. Kadang-kadang kita bukan teladan yang baik saja. Kita juga contoh alat peraga yang buruk. Kadang-kadang seperti itu. Tapi itu merendahkan hati kita. Iya, itu merendahkan hati kita. Karena dulu belum bertobat mereka. Iya, jadi lo pernah mana piring di laki tapi barangkali. Gak pernah ya, ini. Ngaku dia dengan jujur. Gak pernah dibuatnya yang baik kepada suaminya. Jadi memang dia dari segi bahasa Indonesia mungkin kurang apalah waktu dia berkata manfaatkan. Maksudnya manfaatkan bukan gunakan suami itu, bukan. Tapi maksudnya manfaatkanlah waktu-waktu yang masih ada. Untuk apa? Untuk mengasihi. Supaya jangan mengasihinya terlambat. Iya. Jangan ya. Jadi mulai hari ini gak usah lagi berdebat panjang kali. Iya, ketika yang satu ngomong, yang lain diam. Lebih baik berdoa banyak, lalu berdiskusi banyak. Bagaimana supaya keluarga ini menjadi baik. Ya, tapi yang single jadi melamun dia. Teringat ya,
dulu. Iya. Masih syukur kalian pernah dulu. Aku nggak pernah berteman dengan. Nggak ada yang bisa kuingat. Dulu kalian masih ada yang bisa kalian ingat kan? Iya. Tuhan dulu Engkau mempertemukan kami. Iya, hari-hari bahagia pasti ada. Kenang sajalah itu. Iya, lalu ingatlah imannya, ya, supaya ya kita bukan makin sedih, tapi makin kuat. Karena firman Tuhan juga belajarlah dari teladan iman dari orang-orang yang hidup lebih dahulu dari kita. Iya, kalau kita lihat kitab Ibrani itu betapa banyaknya contoh oleh karena iman itu apa yang mereka kerjakan. Jadi ini yang kita lihat karena iman itu apa yang mereka kerjakan. Mereka bukan saja pindah untuk menetap bersama dengan Tuhan di sorga. Ada yang mereka kerjakan. Walaupun mereka belum sempurna di bumi. Tapi ada yang mereka kerjakan kepada Tuhan. Dan di sana di rumah yang kekal mereka akan diberi tubuh yang baru. Iya, dan di sana mereka telah menjadi sempurna. Tidak ada lagi sikit pun ya kekurangan. Kalau kita masih bisa saja ada kurang di sana sini. Tapi mereka yang sudah kembali lebih dahulu itu akan diberi tubuh yang baru ya pada waktu Tuhan. Dan tubuh yang baru dengan jiwa yang baru, roh yang baru itu tidak ada sedikit pun kekurangannya. Jadi kalau sudah kita terima ini dari Tuhan, kita sudah berjanji untuk mengasihi seumur hidup kita, mari kita mengerjakan sesuatu dalam rumah nikah ini. Supaya jangan hanya hidup untuk kerja, jangan hanya hidup untuk membesarkan anak, tapi kita harus mengambil bagian dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ibu-ibu yang masih muda, ya memang prioritasnya adalah anaknya yang kecil. Tapi di tengah waktu-waktu yang ada, masih ada waktu untuk orang lain. Tak itu keluarga, tak itu tetangga, jiwa-jiwa yang sedang seperti Yunus tadi. Jiwa-jiwa yang dalam gelap. Jiwa-jiwa yang sedang ditutupi oleh samudra raya. Begitu banyaknya di sekitar kita orang-orang yang disungkup oleh gelap itu. Tapi untuk apa kita hidup? Supaya sebagai keluarga kita melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu. Jadi apa kesimpulannya? Kalau terjadi sesuatu tidak seperti kita pikirkan, kalau pasangan sakit tadi tidak seperti kita pikirkan, bawalah kepada Tuhan. Kalau penyakit itu karena dosa, kiranya Tuhan akan menunjukkannya. Tapi kalau itu bukan karena dosa, tapi dimakan usia atau oleh karena keadaan yang dialami gitu ya. Mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Dalam setiap keadaan, mari kita seperti Ayub percaya kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, walaupun tidak semua seperti yang kita inginkan, bahkan banyak kali tidak seperti yang kita inginkan, tidak menjadi masalah. Kehendak kita kan bisanya nggak usah jadi, asal kehendak Tuhan jadi, cukuplah itu. Sudah sampai kita di sana. Not my will, oh Lord, but your will. Bukankah itu yang dikatakan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi jadi bisakah enggak kehendak kita yang jadi? Asal kehendak Tuhan jadi. Ini enggak mudah karena ini butuh penyangkalan diri, penyangkalan keakuan, penyangkalan ego, kematian harga diri. Masih ingat? Benih yang ditanam itu benar-benar harus mati, baru tumbuh dan buahnya akan berlipat ganda. Satu jagung akan menghasilkan ratusan jagung, kan? Oleh karena benih itu mati. Kalau kita tidak mati, tidak akan ada muncul yang baru,
tidak akan muncul buah yang luar biasa banyaknya. Iya, jadi ini kita harus benar-benar mati seperti benih itu ditanam. Keakuan kita benar-benar harus mati supaya Tuhan mulai bisa mengerjakan yang baru. Saya kadang sedih melihat pasangan-pasangan yang masih hidup tapi belum sampai kepada keselamatan. Di mana salahnya Tuhan? Bukankah Engkau berkata, kesalehan dari suami itu akan menguduskan istri, atau kesalehan dari istri akan menguduskan suaminya. Tapi kenapa ini tidak terjadi? Di mana salahnya? Barangkali kita tidak pernah mati. Tidak pernah kita mengasihi tanpa pamrih. Tidak pernah kita berbuat baik tanpa mengira-ngira. Tanpa berhitung. Tanpa harus kalkulasi. Ya, kita selalu menghitung ini yang udah kubuat, ini kubuat, ini kubuat, ini kubuat. Apa yang dia buat? Lebih banyak yang kubuat dari yang dia buat. Nah, disinilah dosa itu. Karena ketika kita bisa berbuat sesuatu, itu pun karena Tuhan. Karena Tuhan. Tidak ada kita dari diri kita bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita. Semua yang kita bisa lakukan, kerjakan, berikan, itu semua ya benar-benar dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya, jadi tidak ada alasan menghitung berapa banyak yang telah kulakukan, berapa banyak jasaku dalam rumah nikah ini. Ketika kita mulai menghitung berapa banyak jasa kita di rumah nikah, itulah dosa. Karena di situ kita berkata, karena aku bukan karena Engkau ya Tuhan. Tapi kalau kita tidak menghitung atau kalaupun kita mengingat itu, ini karena Tuhan, maka aku bisa menolong keluarga ini. Ya, maka bisa ya orang-orang sakit diperhatikan. Orang-orang bermasalah, ada waktu kita untuk bicara dengan mereka, untuk berdoa bagi mereka. It is all from God. Itu semua dari Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu semua anugerah semata-mata. Jadi pilih ya, mau lari, mau masuk perut ikan, itu pun gak apa-apa, bukan membunuh kok. Menderita untuk ya supaya bisa diselamatkan, supaya bisa diluruskan, supaya bisa benar. Iya kan? Jadi orang-orang menderita ini berbahagialah, karena penderitaan itu menuntun kepada pertobatan. Penderitaan itu menuntun kepada pengudusan. Iya. Kalau nggak menderita, ya nggak bertobat. Kalau nggak menderita, nggak mau dibersihkan, nggak mau dipangkas. Iya, gitu ya. Baik, ada yang mau bertanya? Mari silahkan kalau ada. Atau ada yang mau menanggapi juga boleh, silakan. Iya, saya sambil minum dulu ini. Lalah kamu kok ngantuk kerine? Belum? Iya, silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Ya kenapa pada diam semua ya? Ya, entah ada di antara kita mau bersaksi bagaimana kamu kalau menghadapi keadaan yang tidak seperti yang kamu harapkan. Ya, siapa tahu ada pengalamannya dan mau bersaksi. Mari silakan ke depan kalau ada. Gak pernah kalian mengalami keadaan gak seperti kalian harapkan? Hah? Gak ada yang menjawab. Kenapa takut disuruh ya? Saya yakin semua kita pernah mengalami seperti itu.
Tapi bagaimana kita menghadapinya, saya ingin ada yang bersaksi supaya yang lain bisa diberkati ya. Mari silakan. Iya. Bagaimana Bapak Eci? Hah? Mau cerita kau? Belum ya? Oh. Ya, yang lain siapa? Iya, mari. Oh, bertanya. Iya, boleh bertanya pun boleh. Satu kamar lagi tidur gitu. Apakah itu bertentangan dengan Tuhan gitu? Iya. Berantem, tapi karena alasan nggak bisa tidur tadi. Karena ngorok itu ya. Rupanya ngorok suami pun bisa membuat istri nggak bisa tidur ya. Kurasa mungkin kamu nggak pernah minta sama Tuhan. Udah juga ya. Iya. Karena aku ingat Mei itu, Trin itu, kalau di dekatnya kamar kita udah susah. Gitu dia. Ya tapi dia minta sama Tuhan. Tuhan, kalau suamiku ngorok, tolonglah aku. Iya, supaya bisa tidak terganggu dengan ngoroknya itu. Buatlah supaya ngoroknya itu kayak nyanyian lah gitu. Iya. Dan bisa gitu. Jadi akhirnya mereka bukan 2 kamar ya, 1 kamar. Saya rasa perlu didoakan karena ngorok ini memang sebenarnya itu semacam penyakit juga itu. Kalau kita belajar sedikit dari medis, orang ngorok itu sakit. Iya. Jadi memang kalau mau berobat bisa juga. Iya, bagaimana supaya ngoroknya itu bisa tidak begitu gitu. Iya. Jadi jangan merasa ngorok nggak perlu diobati. Perlu. Apalagi kalau sudah over gitu. Iya, tapi doakan dulu kurasa langkah pertama. Iya. Kasihkan menutupi kekurangan, dia kan minta supaya bisa tidur. Atau gini, ibu tidur dulu baru dia belakangan tidur. Nah, jadi kalau udah ibu tidur kan ngorok pun dia kan gak akan dengar. Oh, berarti kampun depresinya itu kalau gitu. Memang ada orang tingkat kepekaan soal suara tinggi ya. Tapi saya berharap coba dua-dua kalian dulu berdoa. Doakanlah. Udah bertobatnya kalian dua-dua? Kayak mana kok gak ada jawabannya? Belum ya? Kalau belum bertobat, bertobat lagi dulu. Iya kan? Karena doa orang yang gak bertobat kayak mana lah didengarkan. Iya kan? Ya memang ada juga doa orang gak bertobat didengarkan, tapi akan lebih didengarkan lagi doa orang yang sudah diampuni Tuhan dosanya. Karena gak ada lagi penghalang antara dia dengan Tuhan. Jadi ada suatu keyakinan iman bahwa doa itu didengar oleh Tuhan. Iya. Saya teringat masa lalu Mbak Nindo. Dulu kan aku ingat kamu pernah bersaksi ketika anak kita nomor berapa itu ya dalam kandungan. Lalu waktu itu juga kamu ada nggak bisa nggak merasa sehat. Lalu kemudian ke pasar nggak bisa, masak nggak bisa. Ya saya ingat itu gangguan-gangguan yang terjadi. Tapi satu hari waktu itu saya ingat dalam kesaksian dulu, saya masih ingat, entah kamu udah lupa nggak tahu. Bahwa kamu baca firman Tuhan dari kitab Kejadian itu ya, bahwa iya akibat daripada kutuk dosa itulah orang menderita ketika hamil, ketika mengandung ya. Lalu waktu itu kami minta kepada Tuhan ya supaya dosa itu benar-benar jelas diampuni
Dan kalau itu sudah diampuni, supaya kutuk terhadap anak dalam kandungan ini tadi, ya banyak kesulitan itu bisa ditolong oleh Tuhan. Saya masih ingat itu. Dan waktu itu Tuhan tolong gitu. Jadi dalam hal yang ini pun bisa Tuhan tolong. Coba dulu kalau kemajuan rohani ini setelah di kampung ini entah udah kayak mana kan, entah nggak pegang lagi pun firman Tuhan. Iya, saya rasa ini yang kalian harus dibaharui kembali. Ya kan, baharui kembali. Kalau nggak jelas lagi surat tanah kita, buat yang baru. Iya, kalau nggak jelas lagi nampak, iya pertobatan itu dengan jelas, itu nggak apa-apa diulangi. Lebih baik diulangi daripada disudah-sudahkan. Udahnya dulu, tapi apa yang baru, apa yang jelas. Kalau nggak ada yang jelas, apa-apa diulangi. Ya, lalu coba didoakan, diminta kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan bagaimana solusinya. Kalau tetap juga nanti nggak bisa, nggak apa-apa, pergilah ke dokter ya kan, supaya bisa ditolong. Ya, baik, masih ada yang lain. Jadi nggak bagus pisah-pisah tidur ya kalau masih hidup. Kalau masih hidup, kalau masih sehat ya, ya kalau masih bisa gitulah. Kecuali nggak bisa ya apa boleh buatlah, ya kan. Iya, karena ada juga dulu keluarga kita ya, yang jemaat maksud saya, yang dia memang nggak bisa tidur sama. Mengapa? Karena laki-laki itu sakit gula, dia nggak bisa lagi melakukan hubungan badan. Tapi kalau istrinya disentuhnya, dia ingin bersetubuh dengan istrinya, tapi nggak pernah bisa berhasil sampai selesai. Dan itu mendatangkan frustrasi bagi istrinya itu. Kalau itu memang dulu saya bilang lebih baiklah mereka nggak dalam satu kamar. Iya, mengapa? Karena iya, si istri itu menjadi menderita. Si suami bisa memulai tapi tidak bisa menyelesaikannya gitu. Dan dia menjadi uring-uringan gitu. Jadi banyak pergumulannya jadinya, dia harus banyak berdoa, harus banyak dia menyangkal diri, harus banyak dia bergumul di hadapan Tuhan supaya bisa menerima pasangannya itu gitu. Ya, jadi nggak sesederhana itu juga memang saya lihat hidup berkeluarga ini. Tetapi kalau Tuhan sudah menyatukan, kalau penyatuan itu betul-betul dari Tuhan, kita meyakini Tuhan tidak terbatas juga untuk menolong. Dalam hal yang tidak bisa pun nanti bisa juga itu diterima dengan baik gitu. Sehingga keluarga itu tetap bisa memuliakan Tuhan. Lagi pula seperti yang saya sampaikan semalam, hubungan suami istri secara fisik hanya satu bagian dari hidup. Iya, banyak hal yang lain yang bisa dikerjakan bersama-sama. Lagi pula istri tidak selalu merasa butuh seks, enggak. Sebenarnya yang mereka butuhkan bukan itu. Tetapi laki-laki merasa perempuan membutuhkan itu. Padahal perempuan hanya butuh kasih, kepedulian, sentuhan di bahu cukup. Bukan berarti setiap sentuhan di bahu larinya ke sana, enggak. Bagi mereka itu cukup, dia merasa care, dipedulikan gitu ya. Ya, tapi memang laki-laki selalu merasa bahwa dengan melakukan itu dia merasa harga dirinya ada. Iya. Jadi agak beda sedikit perempuan dengan laki-laki dalam hal ini gitu. Jadi bagi perempuan bukan itu, bukan asal dekat ke situ. Justru dia merasa dimanfaatkan kalau seperti itu. So, kasih yang biasa-biasa saja itu yang mereka butuhkan. Bisa didengarkan, lalu ya sekedar tepuk punggung ya, tepuk bahu gitu ya. Iya, kasih bunga waktu ulang tahun kali, mungkin walau itu enggak kebiasaan. Iya, atau entah beli baju gitu ya. It's okay, itu cukup bagi mereka. Bukan selalu harus berakhir dengan persetubuhan, enggak. Ya, tapi tabiat laki-laki beda lagi. Harga diri laki-laki itu kalau dia enggak melakukan fungsinya, dia enggak merasa seperti laki-laki. Jadi harus belajar menghargai semuanya itu gitu. Bagaimana supaya laki-laki itu tetap merasa dihargai. Dan dia perlu diyakinkan dengan cinta kasih bahwa kalaupun sudah sakit tidak mampu melakukan itu, dia tetap berharga. Dia tetap punya nilai.
Ya, artinya istrinya bukan menginginkan dia mati, enggak. Istrinya justru menginginkan dia hidup. Baik, masih ada yang lain? Mari silakan kalau ada. Iya, ini nampaknya sudah berakhir ini kalau gitu ya. Atau banyak pertanyaan tidak terkatakan gitu ya. Bagaimana? Adakah? Iya. Yang senyum-senyum ini maksudnya apa ini? Iya, silakan. Ada yang Marlon mau bilang? Oh, Bapak Abi. Ini tak jadi tembak-tembakan ini. Iya. Oh, Bapak Abi ya, mari Bapak Abi silakan. Iya. Saya pendengarannya sudah agak ini. Ke depan aja supaya bisa, karena nggak dengar saya. Dihidupkan dulu ke atas. Udah, oke. Ada dua versi yang mau saya ingin tanyakan. Yang pertama, ada orang pegawai negeri dan ada wira swasta gitu ya. Yang pertama, kalau dalam keluarga itu kan kalau pegawai negeri kan gaji kan sudah jelas ya, tiap bulan ke rumah. Jadi istrinya itu udah tahu begitu ya. Yang kedua, itu wira swasta. Ya, dia bekerja ya, mau supir angkot atau mau tukang beca atau tukang bangunan ya. Dia nanti kalau bawa uang sedikit, istri itu langsung protes. Kok cuma segini ya katanya. Begitu, itu sering saya dengar ketika saya di mana berbengkel dan saya duduk begitu. Laki-laki itu banyak kali mengeluhnya. Kalau pulang ke rumah begitu ya. Itu yang saya lihat. Jadi bagaimana dengan orang yang sudah percaya dan sudah ada Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kalau suaminya itu pulang, uangnya yang diharapkan mungkin istrinya di rumah ya, tidak seperti yang dipikirkannya begitu. Apa responnya kan begitu ya. Itu yang sering saya juga ya, di orang percaya juga karena seperti begitu. Tapi istri saya tidak pernah seperti begitu sama saya begitu. Iya, Prabon datang ya kita berdoa dulu sama Tuhan baru kita gunakan begitu. Itu yang saya lihat. Karena saya lihat kejadian kan kata, jerih payahmu bekerja keraslah kamu menghidupi keluarga. Itu saja. Terima kasih. Baik, mari kita melihat kejadian pasal yang ketiga. Mari kita lihat kutuk terhadap pencaharian. Iya. Pada ayat yang ke-17 ya, dari ayat yang ke sebentar ayat 16 mulai ya. Saya bacakan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah. Oh, ini kepada perempuan ini ya. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam berarti, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi kita lihat di sini kutuk kepada Adam itu adalah
soal mata pencaharian. Bahkan tadi dikatakan bahwa semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Berarti kita lihat di sini ada kendala, ada gangguan di dalam mencari nafkah bagi keluarga. Iya. Apakah keadaan ini kita terima seperti itu saja? Apakah tidak mungkin ketika orang mengerjakan tanah, maka bukan semak duri yang tumbuh? Apakah kutuk ini nggak bisa diangkat dari kehidupan orang yang telah keluar dari dosa? Ya, karena kutukan ini kan setelah dosa masuk. Jadi ketika orang berdosa, inilah warisannya. Inilah kutukan yang tak terelakkan, sehingga dengan berpeluh semua orang mencari makan ya. Dan itu pun tadi yang muncul adalah semak duri. Mari kita bandingkan ini dengan Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Ini ayat yang kita kebanyakan sudah tahu. Ayat 31 sampai 33. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita melihat ada bedanya kutukan itu dengan janji Tuhan kepada orang yang telah menjadi milik kepunyaan Tuhan, yang telah menjadikan Allah Bapanya di sorga. Jadi sampai ya artinya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, saya yakin itu bukan saja untuk membersihkan orang dari dosa dan membawa dia kepada keselamatan, tetapi juga itu menjanjikan pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang telah menjadi milik kepunyaannya. Jadi sampai batas tertentu saya yakin ya bahwa kutuk mata pencaharian ini bisa juga diangkat. Iya. Walaupun kita memang harus bekerja keras. Tapi semak duri itu kan misalnya penghalang itu akan diangkat dan pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Tapi masalahnya apakah seorang bapak sudah datang kepada Tuhan supaya kutuk itu diangkat? Karena kutuk itu kan kepada Adam. Yang saya lihat sering istri yang mendoakan supaya suaminya mendapat berkat. Padahal kutuk itu kepada laki-laki. Kenapa tidak laki-laki datang kepada Tuhan secara pribadi? Karena kutuk itu kepada Adam. Iya, dia bisa datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya kutuk yang diwarisinya sebagai keturunan Adam itu boleh diangkat oleh Tuhan, sehingga ya boleh dia bekerja keras tetapi tidak semak duri yang muncul gitu loh. Supaya ada cukup berkat untuk keluarganya. Dan lagi bukankah Tuhan mempercayakan pekerjaan Tuhan kepada kita, supaya kita bukan saja diberi untuk kecukupan keluarga, kita juga bisa mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa ya melakukan lebih banyak. Ya seperti itu ya. Ya jadi saya memang berharap bapak-bapak ini betul-betul menjadi kepala. Betul-betul dia datang kepada Tuhan supaya dilepaskan Tuhan dari kutuk terhadap Adam itu. Sama seperti kutuk terhadap Hawa tadi pun kan perempuan yang perlu datang kepada Tuhan. Bukan salah pasangannya berdoa, tapi kan dia yang menjadi terkutuk. Kutuk terhadap Hawa ya berahi ya. Iya, monopoli kekuasaan bisa dikatakan seperti itu. Supaya kalau kutuk itu diangkat, wanita itu tidak
mau berkuasa, tetapi wanita itu mau tunduk pada pemimpinnya, pasangannya, suaminya yang diangkat oleh Tuhan. Iya. Jadi kalau tadi pegawai negeri ada gajinya rutin, itu pun harus didoakan. Karena uang yang dipercayakan Tuhan pada kita juga harus dikelola dengan baik. Penataan keuangan yang tidak baik akan juga mengeringkan kita. Kalau tidak benar memakai uang yang diberikan oleh Tuhan, itu kita juga akan dikeringkan. Maka bukan setelah keluarkan bagian Tuhan perpuluhan, maka sisanya suka-suka, enggak. Sisanya itu pun kita hanya penata layan, kita hanya pengelola. Kita bertanya juga kepada Tuhan bagaimana menggunakan ini, termasuk untuk anak-anak, termasuk untuk kebutuhan keluarga, termasuk untuk kebutuhan orang-orang yang keluarga kita yang kadang memang harus entah dia duka cita, kan nggak mungkin kita nggak kasih uang sedikit. Bisa rupanya orang berduka cita, kiranya Tuhan menghiburmu gitu aja kan, lalu kita nggak ngasih sedikit gitu kan, nggak mungkin juga. Ya pasti ada juga sedikit tanda kasih yang kita kasih, kecuali dia kaya yang usah kasih apa-apa, karena nggak butuh apa-apa dia, semua ada kan. Iya, tapi kalau orang-orang yang misalnya dia juga kekurangan, ya kan ada harta, ada milik orang yang kekurangan dititipkan Tuhan kepada orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak semua yang diberikan kepada kita untuk kita saja. Dari bagian yang Tuhan berikan pada kita ada bagian orang lain. Ada bagian anak yatim, ada bagian janda-janda yang sudah tua, yang di bawah umur 60 ya. Iya. Yang di atas umur 60 atau untuk orang-orang lain yang berkekurangan. Gitu. Jadi ini pun pegawai negeri tadi harus didoakan juga. Makanya kalau banyak kali surah-surah pegawai negeri ini udah diborohkan gaji, ini yang susah. Gaji sampai pensiun gak ada lagi diterima coba. Jadi bagaimana mau hidup bulan demi bulan? Pegawai negerinya ini, tapi gaji diborohkan. Jadi bagaimana dia hidup? Terpaksa buat kerja sampingan lah. Buat kerja sampingannya. Syukur-syukur kalau ada gaji tambahan dari pemerintah lokal ya. Pemerintah daerah. Ya kadang-kadang ada tapi sedikit gitu ya. Lalu dari mana? Harus ada yang lain. Makanya nggak bertobat ini memang rugi kali. Karena ketika kita tidak bertobat nggak ada pengelolaan yang benar, yang baik untuk keuangan. Tanggal 20 udah habis semua berutang. Iya. Saya mengingat ada dulu jemaat kita kan, dia punya jeruk. Iya. Belum turun buah jeruk, sepersekian dari buah jeruk itu udah bayar utang. Iya, kenapa? Karena dia minjam terus gitu. Saya mengusulkan waktu itu untuk di bawah pohon yang berumur panjang ini ada pohon muda. Supaya pohon muda ini untuk bulan demi bulan. Pohon yang tinggi besar yang tua umurnya ini untuk kepentingan yang lebih, bukan demi bulan, yang jangka panjang. Anak sekolah lah, ya, segala macam seperti itu. Tapi dia bilang apa? Pendeta tahu apa tentang ekonomi? Inilah pendeta ini banyak juga menyakitkan dialaminya. Karena kita sudah mendoakan, kita bergumul, kita kasih nasihat, bukan nasihat sembarang nasihat. Kita sudah memikirkannya dan menggumulkannya sungguh-sungguh, dan dia bilang pendeta tahu apa tentang pertanian, tentang ekonomi gitu. Iya. Saya rasa pendeta juga, Musa juga, walaupun ya Musa ada pendidikannya ya. Tapi saya rasa ada hikmat yang Tuhan berikan gitu. Kalau itu memang digumulkan dengan sangat serius. Jadi dia nggak mendengarkan nasihat untuk ada tanaman muda. Jadi tetap seperti itu. Jadi pernahnya saya berdoa, Tuhan berkatilah supaya lunaslah hutangnya 100 juta. Itu gitu. Lunas. Tapi ciptakannya lagi yang baru. Kayak mana lagi aku berdoa coba? Udah bingung aku. Terus aku bilang, sebagian dari hasil pohon ini kembalikan ke pohon.
Ya karena harus memang begitu. Nah, kalau hasil pohon, artinya buahnya itu harus sebagian kembali ke pohon itu untuk pupuknya. Dia nggak mau mengeluarkan uang untuk pupuk. Iya. Jadi kadang-kadang memang kita yang mengaku Kristen ini pun susah juga. Kalau udah uang beli baju, beli sepatu mahal gitu. Iya, ngapain? Lalu nanti di sana teriak-teriak orang. Hutang sianu itu tolong pendeta. Ingatkan jemaat itu katanya. Aku kadang-kadang syukur juga udah kakiku gini nggak kepajak lagi, nggak mendengar kalimat seperti itu. Kalau nggak, kadang aku mendengar kalimat seperti itu. Hutang jemaat itu ingatkan dia katanya. Iya, itulah. Itu bukan satu orang pula cuman. Kalau satu orang tadi ya sudahlah satu itu gitu. Iya, tapi kadang ada lebih dari satu soal hutang-hutang orang gereja. Iya, jadi kan ini nggak memuliakan Tuhan. Iya, saya ingat dulu pelayanan saya di Singapura itu, City itu, karena inilah kemajuan zaman ini, semua orang pakai kartu kredit. Buka kartu kredit di mana-mana, berapa bank, ambil dari sini nutup ke sana, ambil dari sana nutup ke sana gitu. Ya, saya bilang stop semua, jangan lagi ada beli sesuatu dengan kartu kredit kalau kamu sudah bertobat. Ya, karena dia sudah terima Tuhan Yesus, Islam kejawen terima Tuhan Yesus dia, jadi saya pikir kalau dia mau bertuhan dengan benar dia harus stop utang. Iya, jadi akhirnya dia stop. Saudara tahu berapa tahun baru tutup utang itu? 10 tahun lebih. Baru sudah tidak berutang lagi sekarang, sudah merdeka dari utang. Iya, itulah. Karena gaya hidup. Gaya hidup, selalu kan bengi menawarkan, sanggup kok kamu katanya, kredit, udah lunas. Nanti tawari lagi karena udah lunas. Kan sudah lunas, gak apa-apa, ambil lagi katanya. Jadi lalap kita kayak lingkaran setan. Diikat, kita terus di situ. Kapan merdeka? Gak pernah merdeka. Jadi kalau kita orang percaya, kalau sudah salah berdoalah supaya itu bisa diperbaiki menjadi benar. Setelah benar jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Waktu itu ya memang kita doakan ratusan juta dia dapat, utang tutup semua. Iya, tapi saya rasa tidak benar. Saya lihat sepatunya, sakit hati saya. Iya, sakit hati saya. Maksud saya, kok sepatu yang dipikirkan gitu? Kenapa nggak utang ini ditutupi gitu? Iya, ini kan pola pikir yang nggak baru juga ini. Kalau ada hutang kita, sepatu yang kita pikirkan atau baju yang kita pikirkan. Kalau kita orang percaya, kalau ada hutang kita prioritaskan, tutup dulu hutang itu. Baru kalau memang ada, ya itu pun didoakan. Bagaimana menggunakan itu dengan baik. Karena rezeki ini kan tidak sama tiap bulan. Apalagi tadi yang bukan gajinya bulanan. Yang kerja, ya kerja swasta lah seperti itu. Ketika ada, mari kita menabung, mari hidup sederhana, ya supaya ketika masa, karena tidak semua masa panen banyak gitu loh. Iya, jadi ada nanti ya memang kita dapat sedikit di situ untuk merendahkan hati kita. Tapi ketika hati kita direndahkan, ya kita tetap bergantung kepada Tuhan, masih ada, dan kita tidak harus meminjam, kita tidak harus berutang. Iya, bagaimana? Ada amin untuk tidak berutang? Atau berutang semua di sini? Iya, biarlah hutang kita hanya hutang Injil ya. Iya, kita telah menerimanya dengan cuma-cuma, kita juga harus membagikannya dengan gratis. Iya. Beritakanlah firman Tuhan. Cukupkah atau masih ada satu lagi terakhir? Mari, kalau masih ada. Sudah terjawab kan Bapak Abi? Udah ya? Iya. Ada satu lagi tadi. Bagaimana kalau bawa pulang sedikit? Ya, tadi di film itu kayak mana tadi? Bagaimana? Iya, ada keyakinan iman bahwa Tuhan akan mencukupkan asal mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Apa maksudnya mencari kerajaan Allah lebih dahulu?
Ada orang menginterpretasikan itu dengan bertaubat sudah selamat gitu. Saya rasa bukan sampai di situ saja. Mencari kerajaan Allah lebih dahulu, mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Kalau Tuhannya yang kita utamakan, ya memiutangi Tuhan itu Tuhan gak pernah merugikan orang loh. Iya, saya belajar dari sejak muda ya. Ya, tidak pernah Tuhan merugikan ketika saya mempersembahkan bukan hanya diri, tapi uang apa yang ada kepada Tuhan. Ya, benarnya apa yang dikatakan. Maka ini ayat favorit saya, salah satu dari begitu banyak ayat di Alkitab. Ya, tidakkah Bapamu di surga tahu engkau membutuhkan semua itu? Ya, semua itu tadi makanan apa segala dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi kau kan mengenal Allah. Allah itu adalah Bapamu. Tidakkah Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan? Carilah dulu kerajaan Allah, utamakan Dia di atas segala sesuatu. Kalau kamu bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Itu yang saya imani. Iya, seperti itu. Makanya ketika dulu saya meninggalkan pegawai negeri itu ada satu keyakinan. Kalau pemerintah ini yang tahu bagaimana memberi makan rakyatnya, apalagi Tuhan, tidak mungkin Dia tidak tahu memelihara semua yang menjadi milik kepunyaannya. Walaupun kadang-kadang memang ada masa-masa paceklik tadi. Tapi ketika kosong kan kita bisa berdoa kalau kita jujur di hadapan Tuhan. Juga dalam pengelolaan keuangan. Tuhan, kantong kita sudah kosong. Saya nggak pernah bilang kantong saya kosong. Kantong kita sudah kosong. Iya, Tuhan kasih. Iya, seperti itu. Nggak pernah saya bilang kantongku kosong Tuhan. Enggak. Aku nggak punya kantong sendiri. Kantong kita, kantong Tuhan dengan aku. Dan apa yang menjadi ada di kantong Tuhan ini, ya terserah kepada Tuhan juga bagaimana menggunakannya. Makanya kadang ada perlu ini, ada sana minta ya. Saya kasih saja, kalau udah kosong lapor lagi ke surga. Ya nanti Tuhan isi kok. Pernah tinggal sih? Pernah, tapi saya nyenyak aja tidur. Iya, kan hari esok uang di bank aja muter-muter keliling-keliling. Ya ini pun bisanya Tuhan berikan dengan cara-caranya. Ya ketika saya belum meninggalkan pekerjaan, ya tentu lewat pekerjaan saya. Iya, waktu itu saya ngeles, ya saya macam-macam lah. Jual sarung pun pernah, jual sepatu Cibaduyut pun pernah. Iya, tapi nggak ada ruginya, semua mendatangkan keuntungan. Iya, dan setelah serahkan semua, iya Tuhanlah mencukupkan sampai hari ini gitu. Baik, satu lagi tadi ya atau udah? Oke, Bapak Dika, silakan pakai mic-nya. Ya semalam Bu, ini masalah keuangan juga, ini yang khawatir sering kami Bu sama istri. Jadi hutang masih ada di bank Bu, kan gitu. Jadi kan katanya nggak boleh berhutang. Sementara kadang di dalam hati kami berdua udah didoakan juga memberi ke Tuhan itu lebih. Jadi pernah orang tua bilang kalian memberi ke Tuhan lebih, utang kalian masih ada. Nah itu gimana konsepnya Bu? Terima kasih Bu. Ya, utang rumah masih ada Bu. Utangnya masih ada, perpuluhannya jangan disunat ya. Dilebihkan gitu Bu. Iya. Artinya bagian Tuhan, ya itu tadi kalau kita sudah sempat berutang kan risiko yang harus kita jalani. Itu tanggung jawab untuk bisa menutupinya. Tapi bukan berarti ketika kita harus menutupi itu, kita akhirnya seperti yang dikatakan kitab Maleaki, mencuri bagian Tuhan. Itu enggak boleh. Bagian Tuhan tetap diberikan, sementara itu cicillah hutang ini tadi dengan satu komitmen supaya ada mulai lahir doa, berikanlah kepada kami berkat supaya hutang ini bisa ditutup, tapi jangan ulang lagi. Maka saya bilang sama teman saya di Singapura tadi, kamu tidak boleh buka lagi hutang ya, dan mereka nggak pernah buka lagi dan mereka tidak kekurangan. Tuhan mencukupkan, bahkan anak-anaknya sekarang udah besar-besar, kebutuhan anak untuk uang
sekolah tentu lebih tinggi di Singapura. Iya, tapi Tuhan mencukupkan seperti itu. Jadi kalau pernah salah minta ampun dulu apapun ceritanya. Iya, lalu ada komitmen untuk bisa mencicil itu. Iya. Karena ya inilah, karena dunia semua sistemnya gitu, kita terimbas untuk mudah kali kita meminjam. Apalagi orang-orang ekonomi ya, yang merasa ya gampang aja apapun itu gitu. Tapi pada waktunya tidak gampang. Iya. Jadi ya inilah yang melahirkan pertanyaan juga. Kalau gitu bisakah ngambil kur katanya? Apa itu? Iya. Ya, kalau pada dasarnya ada uang nggak usah. Tapi kalau memang harus minjam, itu pun harus digumulkan. Apakah dengan kredit ini aku menjadi artinya tidak kurang nanti makanan ke rumah. Ini gara-gara nutup kredit, makan pun anak nggak bisa lagi, susu pun nggak bisa dibeli. Kebutuhan anak harus cut semua. Ya, ini yang sering menjadi masalah. Saya agak salut juga dengan Mama Abi dalam hal itu ya. Bagaimana dia memulai dengan modal yang sedikit, dan bagaimana dia berkorban ketika tidak bisa beli susu anak dari yang susu kalengan yang udah jadi, dia sendiri yang menggiling kacang, ya kacang apa dulu, kacang kedelai, beberapa jenis kacang untuk gizi dari anak-anaknya. Jadi anaknya tidak minum susu kaleng, anaknya minum susu yang buatan sendiri, soya yang dibuat sendiri, giling sendiri, masak sendiri, seperti itu ya. Jadi itu kan pengorbanan. Dan Tuhan melihat ketekunan itu gitu. Iya, Tuhan memperhatikan ibu-ibu yang bergumul dalam keuangan dalam tanda kutip terbatas. Berdoa kepada Tuhan menata yang sedikit, ya, mencukupkan bagaimana supaya cukup di tengah keadaan yang dalam tanda kutip hanya tidak banyak rezeki gitu. Iya, butuh hikmat Tuhan. Butuh keyakinan bahwa dengan soya ini pun Tuhan akan memberkati, sehingga tidak akan lebih sehat orang yang pakai susu kaleng mahal daripada orang yang minum soya asli gitu. Ya ini, tapi ya butuh bekerja lebih banyak karena merendamnya lagi, menggilingnya lagi, memasaknya lagi, menggilingnya lagi ya kan? Iya. Tapi kerja keras itu berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan kita pun seorang yang bekerja keras. Dia masih menatang langit itu sampai hari ini, menatang planet-planet pada tempatnya. Dia tetap bekerja dengan tekun, dengan rajin. Maka kita melakukan bagian kita. Mari kita tekun, mari kita rajin, dan mari percaya Yesus bukan saja mengampuni dosa, Yesus bukan saja mengubah kita, membawa kita kepada pola pikir yang baru dan kepada sorga. Yesus juga berjanji, Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Utamakanlah Tuhan, maka Dia akan menambah apa yang perlu, bukan apa yang kamu mau, tapi apa yang perlu, apa yang kamu tidak bisa hidup tanpa itu. Baik, terima kasih. Boleh sampai di sini?